Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu guru pimpin. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa tadi kita diberikan kelancaran untuk belajar secara online kali ini. Sudah siap semuanya? Sudah semangat? Coba ibu guru tes ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa kalian tirukan nanti di rumah ya, biar tambah semangat belajarnya pada hari ini. Siap? Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah siap ya? Oke, silakan anak-anak bisa menyimak video pembelajaran berikut. Coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Ya, di sini ada Pak Rudi dan juga Edo. Mereka sedang berada di sebuah kandang kelinci. Di sini kita lihat kelincinya Pak Rudi banyak sekali. Edo sangat menyukai kelincinya Pak Rudi, sampai-sampai Edo mau membantu Pak Rudi untuk memberi makan kelinci-kelincinya. Nah, sekarang coba perhatikan kelinci itu. Apa sih alat gerak kelinci itu? Ada yang tahu alat gerak kelinci apa? Betul, kelinci bergerak menggunakan kaki. Alat gerak. Nah, alat gerak ini dibagi menjadi dua. Apa saja? Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, contoh dari alat gerak aktif ini yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang. Otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Kenapa? Karena dapat bergerak. Sedangkan tulang tadi disebut alat gerak pasif. Karena tanpa adanya gerakan, otot tulang tidak bisa bergerak. Jadi tulang itu kalau tidak ada ototnya tidak bisa bergerak. Jadi tulang ini harus ada ototnya agar bisa bergerak. Pintar. Yang selanjutnya alat gerak pada hewan. Apa saja alat gerak pada hewan? Nah, yang pertama ada kaki. Lalu yang kedua ada sayap. Yang ketiga ada sirip, yang keempat ada otot perut. Nah, itu tadi alat gerak pada hewan. Nah, selain untuk bergerak, ada beberapa hewan, alat gerak ini juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan juga berenang. Selanjutnya, ibu guru akan menunjukkan gambar-gambar hewan, yang mana gambar hewan ini akan ibu jelaskan bagaimana hewan ini dapat bergerak. Nah, yang pertama, hewan yang bergerak menggunakan kaki. Di sini ibu guru ada gambar apa ini, ada yang tahu? Nah, ini itu gambar katak, yang mana katak itu dapat bergerak dengan menggunakan kaki. Jadi alat gerak dari hewan katak ini adalah kaki. Pintar. Contoh yang kedua, ada gambar apa ini, ada yang tahu ya? Nah, ini gambar rusa, hewan rusa. Nah, hewan rusa ini alat geraknya juga kaki. Nah, jadi rusa ini berjalan menggunakan kaki. Pinter. Tadi yang katak tadi bergeraknya dengan cara apa? Melompat. Pinter. Yang selanjutnya hewan
yang bergerak menggunakan sirip. Nah, di sini Ibu punya gambar. Ada yang tahu nih gambar apa, anak-anak? Pintar, ini itu gambar ikan. Ikan yang hidupnya di air. Nah, ikan ini bergerak dengan menggunakan sirip. Pintar. Yang selanjutnya hewan yang bergerak menggunakan perut. Loh, apa ada hewan yang bergerak menggunakan perut? Ada. Di sini Bu Guru ada contoh nih. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Sudah tahu semuanya ya? Ini itu gambar ular. Nah, ular ini bergerak menggunakan otot perut. Sudah tahu semuanya? Ada yang tahu lagi contoh hewan yang menggunakan otot perut? Cacing. Ya, cacing. Cacing juga menggunakan bergerak dengan otot perut. Ya, selanjutnya hewan yang alat geraknya itu sayap. Ada yang tahu? Nah, di sini Ibu punya gambar. Nih, ada yang tahu gambar apa? Pasti anak-anak sudah tahu semuanya ya. Ini itu gambar burung. Burung itu bergerak dengan cara terbang. Menggunakan apa tadi? Sayap. Pintar. Nah, itu tadi contoh-contoh alat gerak pada hewan. Yang pertama tadi hewan yang bergerak menggunakan kaki. Ada apa tadi Ibu yang sudah contohkan? Hewan kata sama rusa. Lalu yang kedua ada yang menggunakan sirip. Alat gerak hewan pada yang menggunakan sirip. Ada yang tahu tadi apa, masih ingat? Ya, betul, ikan. Lalu yang ketiga, alat gerak yang menggunakan otot perut. Tadi apa yang sudah Ibu jelaskan? Pintar, ular dan cacing. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir yang menggunakan sayap. Apa tadi yang menggunakan sayap? Pintar, burung. Sudah paham semuanya? Oke, mantap. Jadi jika kita tidak memiliki organ gerak, kita sebagai manusia tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Begitupun juga dengan hewan. Jika hewan tidak memiliki alat organ gerak, hewan pun juga tidak bisa melakukan apapun. Begitu ya, anak-anak? Nah, sekarang kita coba baca paragraf ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Apakah kalian masih ingat apa itu ide pokok? Nah, ini tadi Bu Guru kan sudah membaca satu paragraf. Nah, dari satu paragraf ini, apa sih ide pokoknya? Nah, ide pokok itu adalah gagasan utama dalam suatu teks. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Nah, yang pertama, kalian bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, carilah kalimat utama dari teks yang kalian baca tersebut. Lalu yang ketiga, anak-anak bisa menentukan inti dari kalimat utama. Nah, karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Kalimat utama biasanya ada di awal atau juga bisa di akhir kalimat. Nah, dalam satu paragraf biasanya terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah pengembangan dari kalimat utama. Sudah paham semuanya? Nah, sekarang kita tentukan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Ini paragraf yang tadi ya. Setelah kalian baca, di sini kita bisa tentukan bahwa kalimat pokoknya ada pada awal kalimat atau yang disebut dengan kalimat utama.
Yang ini kalimat pokoknya atau yang disebut dengan kalimat utama yang Ibu lingkari pakai garis berwarna merah. Nah, dari kalimat utama ini bisa kita mengambil apa sih ide pokoknya? Nah, ide pokoknya yaitu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu tadi ide pokoknya ya anak-anak. Lalu, yang mana kalimat pengembangnya? Nah, yang Ibu garis bawahi ini ya, ini itu disebut kalimat pengembang. Kalimat-kalimat selanjutnya itu disebut dengan kalimat pengembang. Nah, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Nah, yang pertama tadi kita belajar apa saja? Yang pertama, kita belajar alat gerak pada manusia. Yang kedua, alat gerak pada hewan. Lalu yang ketiga, kita belajar mengenai ide pokok, kalimat utama, dan juga kalimat pengembang. Sudah paham ya semuanya? Oke, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.